Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, sementara ini ada dalam keadaan sehat walafiat, Ya. ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih, Pak. Sebelumnya, mohon maaf karena telah mengganggu waktunya. Kebetulan di program Guru Penggerak ini, saya ada tugas terkait tentang materinya itu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Iya. Mungkin tidak lama Bapak, sekitar 15 menitan Iya. untuk berbincang-bincang dengan Bapak untuk sharing-sharing gitu Iya, ya Pak. iya, Selaku pimpinan di sekolah ini Pak. Iya. Dan saya berharap Bapak nantinya Bapak bisa berbagi pengalaman dengan kepada saya Pak. Bagaimana sih dalam menyikapi atau mengambil keputusan ketika Bapak dalam keadaan atau situasi yang dilematis Bapak. Oh, iya. Kira-kira Bapak sudah berapa lama Pak menjabat sebagai pimpinan di sekolah ini Pak? Iya, terima kasih. Ibu Agustin ya. Iya Ibu Pak. Agustin dari SD 4 Cimanggu. Iya. Terima kasih atas kehadirannya di sekolah kami SMP Negeri 2 Langkap Lancar dalam rangka mungkin mencari pengalaman ya tentang bagaimana menangani gitu ya Iya, kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Saya di sini bertugas genap 3 tahun. Selama 3 tahun ini memang sudah banyak kasus-kasus yang sifatnya dilematik yang tentunya saya harus bisa memutuskan sesuatu keputusan yang tepat atas problem-problem tersebut atau atas permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, tentunya langkah-langkah yang saya lakukan dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu kami pikirkan terlebih dahulu tentang permasalahan tersebut. Setelah itu tentunya saya meminta pendapat dari teman dan tentunya kami bersama-sama tentunya dalam memutuskan ini tidak hanya saya sendiri akan tetapi meminta pendapat-pendapat dari teman-teman seperti itu. Iya Pak. Untuk pertanyaan yang pertama Bapak Ya. selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bapak? Iya. Dalam mengidentifikasi kasus tersebut tentu kami melakukan hal-hal yang sifatnya tidak melibatkan diri saya sendiri tapi melibatkan orang lain. Kami menerima masukan dari guru-guru tentang permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, kami himpun permasalahan tersebut apa saja yang menjadi problem atau permasalahan yang ada. Nah, dalam hal ini kami menggunakan skala prioritas dalam mengenai permasalahan tersebut. Jadi, permasalahan mana yang paling urgen untuk segera diselesaikan. Seperti itu. Iya, luar biasa sekali ya Bapak. Untuk pertanyaan yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Terima kasih. Memang hal itu seringkali terjadi ya. Ketika ada dua permasalahan yang sama-sama membutuhkan penanganan. Nah, dalam hal ini tadi sudah saya katakan ada langkah-langkah yang perlu dilakukan. Di antaranya kami merenung, kemudian meminta bantuan yang memiliki kita ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena segala sesuatu itu kita tidak boleh terlepas dari yang namanya memohon doa. Jadi kami memohon doa kepada Allah, jalan yang terbaik, keputusan yang terbaik akan permasalahan yang ada. Di samping itu juga kami kan sebagai manusia biasa membutuhkan bantuan orang lain. Dalam hal ini kami memiliki guru-guru yang dipandang mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap permasalahan tersebut. Jadi kami ketika dihadapkan dengan dua permasalahan yang sama-sama
membutuhkan penanganan segera, maka kami tentunya tidak mengeluarkan keputusan sendiri, tapi atas dasar bantuan pihak orang lain seperti itu. Iya, iya Pak. Untuk yang ketiga, Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak? Iya. Langkah-langkah atau prosedur dalam mengenai permasalahan, yang jelas kami sebagai pimpinan di sekolah menggunakan tahapan-tahapan tersendiri. Di antara tadi sudah saya katakan ya. Pertama, kami mengidentifikasi secara detail tentang permasalahan yang ada. Setelah itu kami rincikan mana permasalahan yang sangat urgen. Setelah kami tentukan permasalahan yang sangat urgen, maka kami diskusi dengan beberapa rekan guru untuk memutuskan permasalahan apa atau penanganan apa yang mesti dilakukan akan permasalahan tersebut, sehingga permasalahan tersebut bisa diselesaikan secepatnya seperti itu. Iya. Baik Pak, untuk yang keempat ya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Yang dianggap efektif itu dengan cara yang tadi, Bu. Jadi kami melaksanakan suatu proses itu dengan cara terlebih dahulu meminta pertolongan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki dan yang memberikan suatu ujian, yang memberikan suatu cobaan terhadap makhluknya. Karena dengan itulah kami nanti digerakkan oleh Allah untuk menangani kasus tersebut sesuai dengan nurani yang tentunya diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, la haula wala quwata, dengan keputusan itu yakin saya bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Iya, sangat luar biasa ya Pak. Sangat luar biasa sekali. Jadi yang pertama meminta bantuan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Pak. Betul. Karena permasalahan itu pada hakikatnya memang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, Pak, betul. Sebagai ujian bagi kita. Iya, betul Bapak. Untuk selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan bagi saya, ya khususnya dalam menangani suatu kasus itu ketika permasalahan itu muncul dari dua orang personil, muncul dari dua orang personil, manakala hal itu sama-sama mereka membutuhkan perhatian saya, maka saya harus bisa mengambil suatu keputusan yang tidak menyinggung kedua belah pihak. Maka dengan itu kami mengambil solusi, biasanya solusinya itu win-win solution gitu ya. Jadi sehingga keputusan yang saya ambil itu benar-benar tidak menimbulkan sakit hati dari salah satu pihaknya. Sementara seperti itu biasanya ketika kami melaksanakan atau memberikan suatu penyelesaian terhadap kasus-kasus yang sifatnya seperti itu. Iya, sangat luar biasa Bapak ya. Nomor yang keenam Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan, Pak? Dalam melaksanakan proses penyelesaian suatu kasus, saya tidak memiliki jadwal khusus, akan tetapi saya sifatnya biasanya spontan, karena kan suatu permasalahan itu muncul secara tiba-tiba, maka penyelesaian pun kalau bisa dilaksanakan pada saat itu pula, karena permasalahan itu tidak didiamkan sehingga berlarut-larut, sehingga berkepanjangan, sehingga nantinya menimbulkan permasalahan baru. Saya berprinsip untuk menangani suatu permasalahan itu secepatnya ditangani secara tepat dan akurat seperti itu. Iya, Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak?
faktor yang membantu atau faktor yang mempermudah proses penanganan suatu kasus atau yang sifatnya dilema etika itu, yakni tentunya teman sejawat ya, guru-guru yang ada termasuk tenaga teknik yang lainnya kami libatkan dalam diskusi untuk menangani kasus-kasus tersebut seperti itu. Iya, Pak ya. Untuk pertanyaan terakhir nih Bapak dari saya, dari semua hal yang telah disampaikan tadi ya Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika Bapak? Dalam suatu sistem atau dalam suatu organisasi permasalahan pasti ada ya. Maka seni dalam menyelesaikan suatu permasalahan itu yang terpenting. Ya, jadi istilahnya kita harus memiliki teknik tersendiri, metode tersendiri, syarat tersendiri, seni tersendiri dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Seperti itu. Iya, jadi dalam mengambil keputusan itu kita menggunakan teknik atau tersendiri, seninya, ada tersendiri. Metode metodenya tersendiri. ya Pak ya, tersendiri. Yang kadang-kadang tidak dipelajari secara teknis di buku-buku seperti itu. Iya Bapak. Terima kasih Bapak. Demikian pertanyaan dari saya Pak. Saya mohon maaf sekali lagi Bapak ya telah mengganggu waktunya. Saya ucapkan terima kasih Bapak. Bapak sudah mau berbagi dengan saya, mau sharing-sharing kepada saya Pak. Saya doakan Bapak semoga dalam keadaan sehat selalu Bapak. Amin. Mungkin itu saja Bapak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih atas kunjungannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Pengalaman saya seperti itu mungkin belum begitu pas ya sesuai dengan pertanyaan. Hanya mungkin itulah jawaban saya, pengalaman saya atas penanganan kasus-kasus yang pernah terjadi. Seperti itu Bu. Sudah luar biasa sekali Bapak jawabannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Selamat siang. Mohon maaf sebelumnya saya mengganggu waktunya dan saya ucapkan terima kasih sebelumnya Bapak. Begini Pak, kebetulan di program Guru Penggerak ini saya ada tugas terkait tentang materinya, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mungkin tidak lama Pak, sekitar 15 menitan lah ya untuk berbincang-bincang dengan Bapak untuk sharing-sharing selaku pimpinan di sekolah ini Pak. Ya, tidak apa-apa ya. Ya, saya berharap nantinya Bapak bisa berbagi pengalaman kepada saya bagaimana sih dalam menyikapi atau mengambil keputusan ketika Bapak dalam keadaan atau sikap atau situasi yang dilematis Pak. Ya. Sebelumnya saya ingin bertanya Pak, kira-kira Bapak sudah berapa lama menjabat sebagai pimpinan di sekolah ini Pak? 4 tahun dari 2021. Ya, alhamdulillah sudah lama ya Pak. Iya. Langsung saja Pak ya yang ingin saya tanyakan. Untuk pertanyaan nomor 1, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya mengidentifikasi dilema etik itu ketika ada 2 nilai kebajikan yang bertentangan atau sama-sama benar. Biasanya situasi ini muncul ketika keputusan yang diambil berdampak pada kepentingan individu yang berbeda atau mengharuskan saya memilih ya antara 2 tindakan yang tampaknya sama-sama benar namun memiliki konsekuensi yang berbeda. Itu. Baik. Untuk pertanyaan yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak
terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak. Ketika menghadapi dilema etik di sekolah, saya fokus pada prinsip nilai-nilai tetap ya, nilai-nilai kebajikan seperti keadilan, kesejahteraan peserta didik, dan kolaborasi. Saya berupaya ya mempertimbangkan kedua sisi secara adil dengan mendengarkan berbagai sudut pandang dan memastikan keputusan tersebut mendukung pengembangan karakter serta pembelajaran yang positif. Baik. Yang ketiga, Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini, Pak? Biasanya saya memulai dengan mengidentifikasikan masalah secara jelas dulu. Mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan dan kemudian mengumpulkan informasi dari berbagai pihak yang terlibat. Setelah itu, saya melakukan refleksi atas konsekuensi dari berbagai opsi yang ada sebelum mengambil keputusan. Baik, begitu. Pak. Ya, baik. Luar biasa sekali, Pak, ya langkah-langkah yang Bapak ambil tadi. Kemudian yang keempat, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif itu kolaborasi dengan rekan kerja ya, mendiskusikan kasus-kasus secara terbuka dengan teman-teman guru. Ketika keputusan didiskusikan secara bersama-sama biasanya menghasilkan solusi yang lebih bijaksana. Selain itu, dengan tetap berpegang pada prinsip kebajikan, saya merasa keputusan yang diambil lebih mendukung kesejahteraan peserta didik. Ya, jadi adanya kolaborasi ya, Pak, dengan rekan sejawat. Ya, betul. Yang kelima, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Salah satu tantangan yang paling utama itu ketika semua pihak yang terlibat merasa benar ya dan sulit menemukan jalan tengah. Tantangan lainnya ada tekanan waktu untuk segera mengambil keputusan tanpa cukup waktu untuk refleksi mendalam. Begitu. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya itu seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, terkadang saya menyelesaikan dilema etik itu di tempat jika situasi tersebut membutuhkan respon cepat. Ya, kalau jika memungkinkan saya lebih memilih menentukan jadwal diskusi untuk memproses masalah secara lebih matang. Jadi saya melibatkan pihak-pihak terkait dalam pengambilan keputusan agar hasilnya lebih inklusif dan objektif. Ya, bagus sekali itu, Pak. Untuk selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, bukan ada lagi tapi banyak ya, diskusi dengan rekan sejabat, dengan tim manajemen sekolah ya, dengan komite dan mengantisipasi dilema etik. Selain itu, prinsip-prinsip kebijakan sekolah itu berpedoman pada etik sering menjadi panduan dalam proses pengambilan keputusan. Ya, jadi butuh kolaborasi dengan stakeholder yang ada di sekolah, begitu ya, Pak? Iya. Yang terakhir, Pak, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika, Pak?
Dari pengalaman saya itu, ya saya belajar bahwa pentingnya untuk selalu mengedepankan transparansi, kolaborasi, dan mendengarkan semua pihak yang terlibat. Saya juga menyadari pentingnya memperlambat proses pengambilan keputusan jika memungkinkan agar bisa melakukan refleksi yang lebih baik gitu. Ya, itu Pak, sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih Bapak atas jawaban-jawaban dari Bapak. Jawabannya sangat luar biasa sekali Pak. Sekali lagi saya mohon maaf telah mengganggu waktunya. Mudah-mudahan Bapak selalu dalam keadaan sehat walafiat Bapak. Amin, amin, sama-sama. Ya, Amin. terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.